Ustaz. Ustadz Zaki pakai nama agent Zaki, Ustadz. Saya biarkan ya. Wow, impresif. Panggil guru. Yang lain sudah masuk? Sudah, Ustadz. Sudah, Ustaz. Boleh pakai glitch nggak Ustadz? Nggak usah ya. Nggak boleh. Nggak boleh Tadi aku tanya. Arab, Nggak boleh pakai glitch. Nggak bisa Kenapa? Boleh pakai jangan ganggu. Siapa Amin nih? Boleh, makasih. Ini materi-materinya sudah disampaikan ya, hanya membaca saja melalui kuisis ya. Baru 13 orang ya? 14 tadi. 14, Ustaz. Ada yang belum masuk ke kuisisnya? Sudah, Ustaz. Aku sudah masuk, Ustadz. Baik, kita mulai ya kuisisnya ya. Untuk yang belum masuk, bisa segera masuk ya ke kuisisnya. Ustaz, kok gambarnya munculnya lama ya Ustaz ini. Pilihlah gambar yang mengandung protein. Sabar ya. Berarti kalah duluan dong Ustaz peringkatnya. Ditunggu saja. Tidak masalah ya. Ustaz, saya sudah selesai, Ustadz boleh Ustaz. mengerjakan 2 kali nggak, Ustadz? Tidak perlu ya. Ini sudah selesai, Ustaz. Ada lah Bang. Ada sih. Ustaz, Muad kok belum hadir ya, Ustaz?
Mas belum hadir. Iya, Muaz belum hadir, Ustaz. Bukannya tadi udah hadir ya? Untuk pelajaran bahasa Arab. Muas itu kelas 6 ya, Solih ya. Ini di kelas 5 saat ini kita ya. Baik, Bukannya sudah belum mengerjakan masuk semua. ada ya? Boleh kerjakan Muas ulang nggak, bukan Ustaz? Muas bukan kelas 5 ya, Solih ya, tetapi kelas 6 ya. Baik, banyak sekali yang salah ya. Ustaz, boleh kerjakan ulang nggak, Ustaz? Tidak perlu ya. Wah, Afham 2 kali pakai glitch. Itu Ana nggak pakai glitch. Afham curang kali. Iya, curang kali. Dan si Afam nih udah 2 kali tadi juga nih. Udah 2 kali Tadi nih, kelas parah. kelas bahasa Arab juga nih Udah 2 parah nih kali. si Afam nih. Iya, Parah si bener. Afam. Apa? Bilangin jangan pakai glitch malah dipakai glitchnya. Tahu. 60%. Baik, peringkat satunya Afham ya, kemudian disusul oleh Fawaz, kemudian Sakif ya. Afham curang. Afam Iya, curang. Benar, Afam curang, 2 kali curang. Ustaz pakai Aku glitch tidak tadi di suka. kelas bahasa Arab. Tadi Apa? Afam Apa? juga kayak glitch Afam, Ustaz. Parah si Afam. Glitch 2 itu kali. bikin layar Coba kita kita kayak rusak, cek Ustaz, mengganggu. soalnya. Proses perubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dengan bantuan gigi disebut dengan pencernaan secara Mekanik. mekanik ya. Kalau kimiawi yang mana? Menggunakan ludah, Ustaz. Bukan ludah ya. Iya, liur. Udah. Kalau peristaltik gerakan yang di mana itu? Di kerongkongan, Ustaz. Di kerongkongan, baik benar. Tuntas. Proses penyerapan air dalam mineral dan mineral pada sisa makanan terjadi pada Usus besar. usus besar ya. Kemudian organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan adalah Lambung. lambung ya. Lambung. Baik. Jawabannya adalah lambung ya. Ustaz, Anonymous itu siapa, Ustaz? Anonymous maksudnya? Ini siapa nih? MRX. Anonymous hacker. Gak tahu siapa. Guru. Ini hacker ya? Apa Ustaz MRX Ustaz? Ini MRX Ustaz. Anonymous siapa Ustaz? Biasanya si Fawas Bisa nih ada Ustaz pakai nih. nama Mr. X Anonymous Hacker, Ustaz. Ya, Fawas. Ini biasanya Fawas Ustaz. Fawas Parah sudah banget. Sudah. Aku udah pernah tahu Ustaz coba, Fawas aku sering coba. bilang-bilang hacker. Iya, Aku Fawas beneran. suka hacker. Fawas ini mah bohong nih Fawas ini mah. Aku tahu udah pernah lihat dia pakai. Tahu nih hacker. mana? Fawas. Bohong nih Fawas nih hacker. MRX Anonymous. Dah keluar, dadah. Baik, karbohidrat berfungsi sebagai Sumber energi. sumber energi ya, karbohidrat itu. Baik, kemudian gambar di samping merupakan buah yang mengandung vitamin Vitamin C. C ya.
Kok vitamin D sih? Memperbaiki sel tubuh merupakan fungsi dari Protein. protein ya. Kok lemak? Karena protein juga bisa disebut sebagai apa? Sel pembangun tubuh ya. Kemudian kalsium Pulang. dalam susu baik untuk kesehatan tulang ya, dan Kok ada juga yang gitu? gigi ya, dan juga gigi ya. Baik, kemudian pilihlah gambar yang mengandung protein. Telur. Contohnya ya, Telur. telur ya. Kalau Telur. buah-buahan itu buah-buahan sayur. Kalau buah-buahan itu vitamin-vitamin ya. Kemudian kentang ini karbohidrat ya. Ini juga karbohidrat. Jadi yang mengandung protein pada gambar tersebut adalah yang telur ya. Apabila tubuh kita kurang minum air, maka tubuh kita akan kekurangan cairan. Cairan. Iran. Buah-buahan banyak mengandung apa? Vitamin. Protein. Vitamin. Bukan protein. Bukan. 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 Vitamin ya. Yes. Jawabannya adalah vitamin ya. Baik. Paling banyak salahnya di nomor 2 dan nomor 6 ya. Yaitu proses penyerapan air. Nah, ini pada usus besar ya. Kemudian nomor 6, apa soal nomor 6? Memperbaiki sel tubuh yang rusak merupakan fungsi dari protein ya. Karena protein tadi kemarin sudah kita bahas ya, bahwa merupakan zat pembangun tubuh ya. Yang mana salah satu fungsinya adalah untuk memperbaiki sel tubuh ya. Ini juga digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada Ulangan. ulangan ya. Ulangan. Ada ulangan, tetapi Via Google Form. tetap ada belajar. Tetap online. tetap ada kelas online ya, tetap ada kelas online. Jadi walaupun anak-anak solid sekalian pada pekan depan akan ada ulangan, tetap ada kelas online ya. Nah. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan ini. Kita akan membahas tentang alat atau sistem pencernaan pada hewan ya. Ustaz, Ana mau ke toilet, Ustaz. Baik, silakan dibuka bukunya ya, halaman berapa ya? Sistem pencernaan pada hewan, halaman 54 ya, halaman 54 ya. Nah, tetap ya, Ustadz akan membacakan adab-adabnya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Adapun kalau misalnya ngantuk ya, maka bisa ambil wudhu terlebih dahulu ya. Adapun misalnya haus atau kurang konsen ya, maka sediakan air minum atau air mineral ya di sebelahnya ya, supaya bisa diminum sewaktu-waktu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Mengikat ilmu maka kita membutuhkan alat tulis untuk mencatat ya. Nah, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup.
ada manusia ya, adapun juga hewan-hewan yang berada di sekitar manusia ya. Yang pada hewan yang satu sel, zat makanan dan oksigen dilakukan secara difusi sederhana ya. Kemudian sampah buangan yang dihasilkan pun dibuang secara difusi atau sederhana pula. Kemudian sehingga hewan satu sel tidak memiliki suatu sistem sirkulasi yang kompleks. Hal tersebut berbeda pada hewan multiseluler ya. Berikut beberapa sistem pencernaan ya pada hewan yang multiseluler ya. Itu bukan peredaran darah ya, bukan ya, tetapi sistem pencernaan pada hewan-hewan yang multiseluler ya. Ada apa saja? Ada cacing ya atau annelida ya. Nah, kalau kita lihat pada cacing, saluran pencernaan pada cacing itu terdapat mulut ya, kemudian ada faring, kemudian kerongkongan, tembolok, empedal ya, usus, kemudian anus ya. Cacing tanah biasanya memakan sisa-sisa pembusukan makhluk hidup ya. Nah, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam mulut, kemudian melalui apa? Melalui faring ya. Kemudian diantarkan lagi ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke dalam tembolok ya. Nah, di tembolok itu seperti kantung di situ ya, cukup lama di situ ya. Kemudian masuk lagi ke empedal. Di empedal itu akan dicerna secara mekanik ya, Nah, kalau di manusia seperti kayak di lambung ya. Kemudian makanan yang setelah dicerna oleh cacing akan dikirim ke kemana? Ke usus. Di dalam usus ini akan diserap sari-sari makanan tersebut ya. Adapun sisa-sisa makanan atau yang tidak bermanfaat bagi cacing ini akan dikeluarkan melalui anus ya, melalui anus. Kemudian ada belalang. Ada belalang di sini ya. Nah, ini lebih kompleks sedikit ya. Sudah ada mulut ya, kemudian ada esofagus ya. Esofagus ini maksudnya kerongkongan ya di sini ya. Kemudian makanan yang dikunyah oleh serangga. Nah, serangga ini biasanya kebanyakan, kalau belalang seperti ini, kebanyakan yang dimakan adalah Daun. dedaunan ya, dedaunan. Daunan. Memang ada beberapa belalang yang memakan daging-dagingan ya atau karnivora ya, tetapi untuk belalang ini belalang daun ya. Jadi dia akan memakan dedaunan ya, herbivora. Nah, cara memakannya juga sama halnya dengan manusia, dia akan mengunyahnya menggunakan mulutnya ya, kemudian akan disalurkan ke kerongkongan atau esofagus ya. Kemudian juga memiliki tembolok di situ ya. Kemudian ada juga empedal. Nah, di empedal juga terjadi pencernaan secara mekanik di situ ya. Kemudian ada kantong lambung dan lambung ya. Nah, pada lambung ini terjadi pencernaan secara apa? Ada yang tahu?
Mana ini orang-orangnya? Apa Ustaz? Kenapa? Kalau pada lambung terjadi pencernaan secara apa? Kimiawi. Kimiawi. Secara kimiawi ya. Baik, kemudian nah, lanjut ke usus ya. Di usus juga sama halnya dengan pada manusia. Di situ juga akan terjadi penyerapan zat-zat oleh belalang ya. Nah, diambil zat-zatnya, kemudian untuk sisa-sisanya, sisa-sisa pencernaannya tetap akan dikeluarkan melalui anus ya. Akan dikeluarkan melalui anus. Ustaz, adik saya suka itu Ustaz nangkep bunglon atau nangkep bunglon. Itu bunglon atau belalang. Itu kan saya sering tegur kalau misalnya dia tidak mau gimana Ustaz? Kenapa? Adik saya kan itu yang pertama itu sering nangkep binatang-binatang hewan gitu kayak belalang, iguana, bunglon. Terus saya udah pernah nasihatin dia, sampai teman-teman saya juga nasihatin, sampai dibentak sama saya. Orang tua saya juga pernah nasihatin. Dia nggak mau, gimana Ustaz? Baik. Itu apa? Adiknya suka Belalang. Nangkep hewan muluan Ustaz. suka nangkap hewan ya. Nah, memang kita harus menjaga lingkungan kita, Ekosistem. termasuk di dalamnya adalah hewan-hewan yang ada di sekitar kita ya. Untuk itu, ya harap bersabar ya, karena memang apabila kita melakukan hal itu ya cukup kita nasihati ya. Cukup kita nasihati. Nah, apabila masih terus berlanjut, ya tetap dinasihati ya. Tapi tidak masalah, insya Allah apabila Allah menggerakkan ya hatinya ya, insya Allah akan berhenti untuk menyakiti hewan-hewan ya, karena memang hewan harus kita jaga ya. Baik, kemudian ada ikan. Nah, pada ikan lumayan kompleks juga ya. Terdapat mulutnya ya, kemudian ada hati di situ ya, ada esofagus ya. Esofagus ini kerongkongannya ya, kerongkongannya. Baik, kemudian ada lambung di situ ya. Fungsinya sama seperti pada alat pencernaan manusia ya. Baik, kemudian ada pyloric sesum ini ya, seperti usus ini ya. Fungsinya sama seperti usus ya. Kemudian ada pankreas. Ada usus juga di situ ya. Nah, sama halnya dengan manusia, nanti sisa-sisa dari hasil pencernaannya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, ini ya. Untuk ikan yang herbivora, biasanya dia memiliki usus yang sangat panjang ya. Sedangkan untuk hewan atau ikan yang karnivora biasanya lebih pendek usus ikannya ya. Kemudian ada hewan amfibi. Ada hewan amfibi di sini ya. Nah, saluran pencernaan pada kata dimulai dari mulut, kemudian di dalam mulut ada gigi-gigi ya, dan lidah.
lidah pada kata selain berfungsi untuk mengatur letak makanan, juga berfungsi untuk menangkap apa? Menangkap makanan ya, atau serangga ya. Jadi sudah sering kita melihat ya, kata ini misalnya menangkap nyamuk atau lalat ya. Nah, ini menggunakan lidahnya ya yang panjang ya. Nah, sama halnya, jadi fungsi-fungsinya kurang lebih sama seperti alat pencernaan pada manusia ya. Hanya saja pada katak, nah ini ada kelebihan pada lidahnya ya. Jadi dia menggunakan lidahnya selain untuk digunakan dalam mengunyah makanan, untuk menaruh letak atau meletakkan makanan ketika kita mengunyah makanan. Nah, lidah pada katak juga bisa digunakan untuk menangkap makanan ya. Kemudian ada kloaka di sini ya. Ini fungsinya mirip seperti anus ya. Gimana lucu Ustaz? Karena nggak suka lihat kata Ustaz. Baik. Suara Gerakannya sangat cepat ya. Gerakannya sangat cepat ya. Lucu. Dia menangkap jangkrik dengan cepat ya, menggunakan lidahnya, dengan menjulurkan lidahnya, kemudian menangkap mangsanya ya. tapi jarang nampak Ustaz. Dia nangkap mangsa ya Ustaz. Buaya. Mantap. Kemudian ada reptil. Nah, jadi pada reptil sistem pencernaannya dimulai dari mulut, kemudian pada mulut buaya ini terdapat gigi dan lidah seperti halnya pada manusia. Kemudian dari mulut makanan berpindah ke kerongkongan ya. Nah, jadi intinya itu kurang lebih mirip lah ya. Nah, kemudian pada kerongkongan akan didorong lagi ke dalam apa? Lambung. Lambung. Di lambung kemudian diteruskan lagi ya ke ususnya untuk diserap sari-sari makanannya. Dari usus sisa-sisa makanan akan dibuang melalui kloaka ya. Tadi sudah Ustadz jelaskan bahwa kloaka di sini fungsinya mirip seperti anus ya. Disebutnya kloaka ya. Pada buaya, kemudian tadi pada katak ya. Nah, ini sama ya, namanya kloaka ya. Kemudian seperti Ustaz, kodok sama katak beda nggak Ustaz? sama ya sistem pencernaannya ya. Kemudian seperti halnya ikan, buaya juga memiliki hati dan pankreas ya. Memiliki hati dan pankreas. Kemudian makanan buaya adalah daging-dagingan. Karena memang buaya itu merupakan hewan karnivora ya. Makanya kita menjumpai buaya tersebut dengan gigi-gigi yang tajam untuk mengoyak daging-dagingan ya, untuk mengoyak daging-dagingan ya. Nah, ini ya kalau kita lihat pada buaya, Ada di background saya Ustaz. dia memiliki gigi-gigi yang sangat tajam ya, taring semua giginya ya. Karena memang makanan dia adalah Ustaz, daging-dagingan ya. Kenapa Salih? aku nggak mau lihat buaya Ustaz. Kemudian ada burung atau aves. Nah, kalau tadi kita mempelajari buaya ya, kemudian beberapa hewan yang lain ya. Nah, ini kalau pada burung memiliki paruh ya, untuk menangkap atau memasukkan makanan ke dalam mulutnya ya.
tidak memiliki tangan yang membantu mereka untuk memegang makanan. Sebagai gantinya, burung memiliki sayap untuk terbang. Bentuk paruh burung bermacam-macam ya, sesuai dengan jenis makanannya. Biasanya yang pendek-pendek itu paruhnya adalah burung-burung yang pemakan biji-bijian ya. Sedangkan yang besar-besar, yang runcing-runcing itu biasanya hewan atau burung yang memakan daging-dagingan atau karnivora ya. Makan Baik. bangkai ya. Ada juga ya burung pemakan bangkai ya. Kemudian setelah masuk ke dalam rongga mulut, nah sama halnya dengan manusia, makanan akan didorong oleh kerongkongan ya, melalui kerongkongan ya, kemudian menuju ke tembolok. Baik. Setelah masuk ke Burung dalam nasar itu tembolok, burung makanan makan yang bangkai Ustaz ya. kenapa? Burung nasar itu salah satu burung yang pemakan bangkai. Burung apa? Burung apa? Burung nasar Ustaz, burung nasar. Burung nasar. Ya Ustaz. Coba ya. Burung nasar. Kamu tahu dari mana burung nasar? Di Google Ustaz. Sama saya Jadi ngeliat, sama saya. memang ya burung nasar itu pemakan bangkai ya, atau hewan yang sudah mati ya. Baik. Jadi memang berbagai macam, Allah memang menciptakan berbagai macam jenis makhluk hidup. Bahkan burung pun berbagai macam ya jenisnya ya. Nah, termasuk seperti burung nasar tersebut, yaitu burung yang bisa memakan bangkai ya untuk dikonsumsinya. Nah, secara umum setelah masuk ke dalam paru, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kemudian tadi setelah masuk ke kerongkongan akan didorong ya menuju ke tembolok ya. Kemudian setelah masuk ke dalam tembolok akan menuju ke lambung ya. Kemudian di lambung akan dicerna ya secara fisik, kemudian secara kimiawi ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, burung memang tidak memiliki gigi ya. Kemudian makanan akan diserap oleh usus, sedangkan sisa-sisa dari pencernaannya akan dikirim atau dikeluarkan melalui kloaka ya. Nah, ini ya kloaka ya. Disebutnya bukan anus ya, walaupun fungsinya mirip seperti anus ya. Apa itu, Ustaz? Itu sayur-sayuran. Ada wortel ya. Di tempat Rakila Kenapa? Di tempat Rakila sudah azan zuhur. Baik. Sudah Kemudian zuhur maksudnya. ada mamalia. Mamalia ini lumayan kompleks juga ya. Nah, serupa halnya dengan manusia. Contoh mamalia misalnya adalah sapi ya di sini ya. Seperti halnya pada manusia, sapi juga memiliki mulut untuk mengunyah makanan ya. Nah, gigi-gigi pada sapi biasanya itu lebar-lebar, besar-besar ya, karena memang dia memakan dedaunan atau rumput-rumputan ya. Nah, karena dia harus mengunyah makanan-makanan tersebut, maka Allah menciptakan gigi-gigi untuk mamalia seperti ini atau sapi, diberikan gigi-gigi yang besar-besar ya untuk mengunyah makanan ya. Kemudian dari mulut akan diteruskan melalui kerongkongan atau esofagus ya. Jadi kalau ada esofagus itu maksudnya adalah kerongkongan ya, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung sama ini juga terjadi
pencernaan kimiawi maupun mekanik ya, untuk membantu mereka mencerna makanannya ya. Kemudian dari lambung akan diteruskan lagi menuju usus ya. Nah, sama halnya pada manusia. Pada usus, makanan juga akan diserap dan kemudian sisa-sisa dari makanannya akan dikeluarkan atau dibuang melalui anus ya, Nah, sapi juga memiliki hati dan pankreas untuk membantu mencerna makanan ya secara kimiawi ya. Kemudian untuk tugas di rumah, anak-anak solih sekalian, bisa dibuka halaman 58 ya. Halaman 58 di situ ada uji kompetensi ya, ada uji kompetensi sampai halaman 60 itu ya. Nah, itu bisa dikerjakan di rumah. Nah, adapun apabila mengalami kesulitan dalam mengerjakannya, bisa tanyakan ke ustadznya ya. Tidak perlu dikumpulkan, dikerjakan saja. Apabila ada kesulitan dalam mengerjakannya, bisa tanyakan ke ustadznya ya, Solih ya. Silakan apabila ada yang ditanyakan. Karena mau bertanya Ustaz. Abdullah Ustaz. Siapa? Kenapa Abdullah? Abdullah. Ini maksudnya Ustaz yang halaman 59, yang 58, yang uji kompetensi itu yang nomor 1 Ustaz. Jenis gigi yang diberi tanda X pada gambar berfungsi untuk apa? Maksudnya apa Ustaz? Baik, itu tidak ada ya. Nah, maka tidak perlu dikerjakan ya, tidak perlu dikerjakan karena memang gambarnya saja sudah tidak ada. Itu memang salah cetak berarti ya. Jadi gambarnya tidak di-upload ya di situ ya. Baik. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ustadz, Kenapa Afham? kita jawab nomor 1 bagaimana Ustadz? Kan tidak ada gambarnya. Iya, tidak perlu dijawab ya. Oh, Tidak perlu dijawab. Karena memang kesalahannya ada pada soalnya, bukan pada kita ya. Jadi tidak perlu untuk dijawab ya. Nah, jadi kalau soalnya seperti itu, bagaimana cara kita menjawabnya ya? Baik. Ustaz, Kenapa? apakah burung nasar saudaranya burung elang? Soalnya mirip. Baik. Apakah burung nasar masih sejenis ya? Ya karena memang burung nasar Burung nasar di mana? coba sebentar ya. Burung nasar di mana, Pak? Burung kali. Indonesia ada. Tidak ada ya untuk di Indonesia ya. oh Ustadz itu seperti ini ya Ustadz, elang atau apa ya? Kayak mirip elang ya Ustadz. Baik. Memang mirip ya. Nah, tetapi untuk elang sendiri tidak memakan bangkai ya, tetapi memang dia akan memburu mangsanya yang masih hidup ya. Bahkan ular pun dimangsa oleh elang ya.
secara hidup-hidup ya. Untuk elang sendiri tidak akan memakan bangkai ya untuk dikonsumsi ya atau dicerna ya. Baik, Ustaz, karena memang waktunya sudah habis, setelah ini anak-anak solih bisa mempersiapkan dirinya untuk menuju masjid ya, segera dipersiapkan dirinya untuk menuju masjid karena Allah telah menciptakan kita untuk beribadah dengan segala kelengkapan yang kita miliki ya. Bahkan salah satunya yang kita pelajari ya pada pertemuan ini adalah alat pencernaan yang mana kita bisa mencerna makanan itu untuk diambil ya zat-zatnya yang terkandung di dalam makanan untuk diubah menjadi energi ya, menjadi daging dan tulang kita ya, insya Allah ya. Jadi gunakan fasilitas tersebut untuk beribadah ya. Jadi persiapkan anak-anak solih sekalian segera menuju masjid setelah ini ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.